أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh berjamaah Masjid Matlaul Anwar, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita hadir di sini? Tentu kita semua hadir di sini ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mempunyai iman, maka dari Nabi man hadaral majlisal ilmi, barang siapa hadir di majlis ilmu, ya, barang siapa hadir di majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, hadir di dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, maka dalam setiap langkahnya maka Allah akan berikan balasan kepadanya seperti ibadah 1 tahun. Mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu, penyiaran ilmu dalam bulan Ramadan, kata Nabi, maka Allah akan berikan kepadanya dalam setiap langkahnya itu, yakni seperti ibadah 1 tahun. Coba bayangkan, setiap langkah kita menuju majlis, menuju masjid yang akan melakukan solat berjamaah, kemudian setelah itu mendengarkan penyiaran ilmu, mendengarkan kajian ilmu, maka Allah akan berikan kepadanya ibadah, pahalanya ibadah 1 tahun. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang solat berjamaah secara kontinu, secara terus menerus di dalam bulan Ramadan, kita beribadah solat berjamaah secara terus menerus di bulan Ramadan ini, maka kata Nabi, Allah akan berikan dalam setiap rakaatnya itu adalah 1 kota. 1 kota yang berada di surga kelak, ya. Dan akan diberikan oleh Allah setiap rakaat itu 1 kota, disertai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi juga, barang siapa di dalam bulan Ramadan itu dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memandang kepadanya dengan pandangan penuh rahmat. Berbakti kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Kemudian kata Nabi, barang siapa seorang perempuan mencari ridho suaminya, mencari kerelaan suaminya, maka dia akan diberikan pahala seperti Maryam dan Siti Asyiyah. Mencari keridhaan seorang suami bagi wanita, mencari keridhaannya, mencari kerelaan hati seorang suami, maka Allah berikan pahala kepada wanita tersebut adalah pahala seperti Maryam dan Siti Asyiyah. Ini keutamaan bulan Ramadan, ya. Maka beruntung kita berada di bulan Ramadan ini, ya, beruntung. Makanya perbanyaklah kita berbuat baik, perbanyaklah kita beramal soleh, ya.
agar kita benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah setiap malam itu berfirman, siapakah orang yang meminta akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun akan diampuni. Siapa yang akan bertobat akan diterima tobatnya. Itu setiap malam. Apalagi di bulan Ramadan ini. Maka pergunakan di bulan-bulan ini, di bulan Ramadan ini, agar kita senantiasa istiqomah. Ini yang terpenting, ya. Yang terpenting kita istiqomah, terus menerus melakukan ibadah. Seperti tadarus Quran misalkan, karena di bulan-bulan inilah sangat-sangat dianjurkan sekali kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena membaca Quran itu termasuk salah satu amalan yang kita dirindukan oleh surga. Karena kata Nabi, al-jannatu mustaqatun, al-jannatu mustaqatun. Surga itu merindukan 4 hal, ya. Ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan ini. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wa hafidil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Dan yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Quran. Orang yang membaca Quran itu termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Surga